Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Livasya semua, selamat pagi. Apa kabar? Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Kalau Bisa, terdengar, bisa. boleh direspon dengan chat angka 1 di kolom komentar, boleh? Yang terdengar. Terdengar berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, ini ada adik-adik dari sekolah SMK ya di Majalengka, ada Siap, dari SMA Pak. 1 Kadipaten, terus juga ada dari SMK dan SMA-nya, ada dari Univ YPIB, ada dari Universitas Majalengka, dan lain-lain. Oh, banyak banget semuanya. Oke, teman-teman semua, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Uca Sahidin, saya di sini sebagai moderator yang akan membantu acara dari awal hingga akhir acara. Jadi teman-teman jangan bosan dengan muka saya ya di sini. Siap, Pak. Aman. Makanya saya akan membacakan rules-nya terlebih dahulu. Jadi yang pertama teman-teman untuk dimohon untuk on kamera selama acara berlangsung biar kelihatan nih wajah ganteng dan cantiknya ya. Terus yang kedua, tolong suaranya atau audionya di-mute ya agar tidak mengganggu keberlangsungan atau lancarnya acara. Terus yang ketiga, teman-teman yang memakai laptop atau PC boleh mendownload virtual background terlebih dahulu agar kita seragam semuanya untuk gunain virtual background. Dan selanjutnya kita juga nanti ada presensi yang dimana presensinya itu bisa langsung ke sertifikat. Jadi pastiin nama teman-teman itu nama lengkap ya, mau mau ditambah gelar tidak apa-apa kalau misalkan ada yang udah punya. Nah, nanti di screenshot ya hasilnya supaya nanti itu jadi bukti buat absensi teman-teman nanti. Terus yang kelima, akan ada door prize menarik. Jadi buat teman-teman penanya, tiga tercepat nanti akan dapat door prize dan selanjutnya absensi akan ditaruh di akhir acara. Kayak gitu. Oke, teman-teman semua, sebelum mulai, saya ingin tanya kabar dulu nih teman-teman, apakah kabarnya baik hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang Baik sedang banget, tidak baik baik-baik banget. aja Baik, sekarang? Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. oke Baik, buat Pak. Alhamdulillah. Oke. di sini saya manggilnya sahabat Lipasya ya, jadi biar lebih dekat aja. Dan buat yang belum on kamera, boleh on kamera terlebih dahulu supaya saya dan tim panitia melihat wajah cakep-cakepnya nih orang Majalengka di sini gitu. Oke, em, ada yang mau nyampein kondisinya nggak sekarang? Sekarang kita lagi webinar tentang kesehatan mental ya. Barangkali ada yang mau cerita, satu orang boleh yang berani? Ada nggak? Atau mungkin di chat kira-kira kondisi teman-teman ini sekarang lagi kayak gimana gitu. Jadi biar nanti dokter kita tuh tahu gitu kondisi teman-teman di sini lagi sedang ngalamin perasaan apa gitu. Lagi baik-baik aja kah, lagi gelisah, atau lagi cemas, atau lagi anxiety gitu. Boleh di kolom chatnya? Wah, ada sesuatu Kak. Ada stres skripsi juga. Aduh, ini pas banget nih ya kalau yang lagi stres skripsi ikutan webinar ini. Semoga nanti ada apa ya tercerahkan gitu pikirannya. Sedang deg-degan dan mengerjakan skripsi. Oke, baik-baik. Oke, em, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah Faction di kolom chat. Tugasnya banyak ya. Ini berarti teman-teman SMA, SMK ini sedang banyak tugas gitu ya. Ya aku doain semoga teman-teman semua dilancarkan tugasnya, terus juga ujiannya, dan juga yang teman-teman kuliah ataupun yang sedang skripsian segera diselesaikan gitu. Jadi nanti biar tahu-tahu udah lulus dan dapat gelar sarjana atau diploma kayak gitu. Oke, sebelum mulai, oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah respon di kolom chat ya. Nanti kita bakal ramain lagi kolom chatnya. Tapi saat ini kita langsung saja memasuki acara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Wabarakatuh. tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya Ke Saidi. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara. Kali ini kita bertemu dalam kondisi yang alhamdulillah ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Tema webinar kali ini yaitu menghadapi anxiety, langkah tepat untuk menenangkan diri dalam proses pembelajaran. Nah, saya mendapat kata-kata bahwasanya hidup itu adalah terus belajar gitu ya. Baik ini di sini ada teman-teman SMA, yang kuliah, yang mungkin sudah kerja, ataupun Bapak Ibu dari perwakilan instansi.
kita sama-sama belajar di sini untuk mengetahui kesehatan mental kita gitu. Nah, barangkali nanti di pertengahan teman-teman ada pertanyaan, boleh disiapkan terlebih dahulu atau misalkan boleh ditulis di kolom chat biar tidak lupa. Jadi nanti pas sesi materi bisa ditanyakan ke dokter psikiater kita. Oke. Nah, acara hari ini akan dilangsung oleh beberapa acara. Yang pertama ada pembukaan, terus yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Livasia. Kemudian ada sambutan dari Direktur Rumah Sakit Livasia, kemudian ada company profile, dan kemudian akan masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi dari Dr. Agri Muhammad Iqbal SPKJ, kemudian ada sesi Q&A, dan ada kuis nanti atau ice breaking, kemudian ada penutup. Nah, langsung saja kita ke acara yang pertama. Teman-teman semua mohon untuk dinyalakan kameranya karena kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Livasia. Pada operator, disilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Satu untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan, lari mengejar impian, tunjukkan kita punya kehebatan. Bersatulah kawanku, bersama kita bisa, bersama Livasia pasti bisa. Wujudkan mimpi-mimpi yang ada di dalam hati, kita satu dalam satu visi, menjadi yang terbaik dengan tetap berusaha, berjuang bersama pasti bisa. Kita berjuang pasti bisa, bersama Livasia pasti bisa. Bersatulah kawanku, bersama kita bisa, bersama Livasia pasti bisa. Wujudkan mimpi-mimpi yang ada di dalam hati, kita satu dalam satu visi, menjadi yang terbaik dengan tetap berusaha, berjuang bersama.
Nah, terima kasih kepada operator yang sudah menyalakan lagunya. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Livasia. Nah, sebelumnya, apakah Pak Direktur sudah hadir di ruang Zoom? Ya, sudah. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Livasia Majalengka kepada Dr. Emil Ibrahim Mars. Saya persilakan. Nah, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi untuk semua. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para narasumber, kemudian para peserta webinar, juga kepada seluruh hadirin yang hadir di Zoom ini. Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya sehingga pada pagi ini kita bisa berbagi dalam webinar ini yang nanti akan diberikan materi dari narasumber kita Dr. Agri SPKJ. Beliau ini adalah dokter ya dan juga psikiater. Jadi mungkin nanti materi yang akan disampaikan perspektifnya dari ilmu psikiatri atau kedokteran jiwa. Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya yang saya hormati, tema kali ini adalah bagaimana kita bisa mengelola ansietas ya. Ansietas itu kecemasan, terutama dalam proses belajar atau mengajar begitu. Jadi mungkin memang kecemasan ini dalam proses belajar adalah fenomena yang sering kita temui ya, mungkin karena tadi banyak tugas, kemudian dikejar waktu, kemudian catatan apa belum lengkap misalkan gitu ya. Mungkin ini akan menimbulkan kecemasan yang dalam ilmu psikiatri kecemasan akademik ini yang kalau tidak bisa dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan yang lebih serius seperti ada yang namanya GAD. Ada yang pernah dengar nggak? GAD, Generalized Anxiety Disorder itu, atau bahkan bisa terjadi depresi. Nah ini dalam beberapa studi menunjukkan bahwa kecemasan berlebihan dapat mengganggu fungsi dari otak ya, khususnya di mana di prefrontal cortex nih ya, istilahnya bagian yang berperan dalam pengambilan keputusan dan regulasi emosi. Nah akibatnya nanti para mahasiswa, para pelajar, para remaja yang mengalami kesulitan akan mengalami kesulitan konsentrasi dan dan biasa juga disertai dengan insomnia gitu. Insomnia ini sulit tidur ya, sehingga kalau malam tuh nggak bisa tidur lah, hingga terjadi burnout ya. Mungkin nanti tiba-tiba stres gitu ya. Kalau istilah sekarang kemarin itu istilahnya ya ngamuk lah ya di sekolah mungkin, atau tiba-tiba jadi mungkin bisa ada yang kesurupan itu. Nah, pendekatan psikiatri ini nanti psikiatri klinis ini menekankan pentingnya intervensi dini gitu ya, termasuk terapi kognitif perilaku atau CBT ya. Atau terjadi juga bisa juga diterapi dengan relaksasi ya. Nah, dan seterusnya. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas oleh Dr. Agri akan disampaikan. Dan yang penting juga untuk mengatasi cemas ini perlu dukungan ya dari sekolah dan juga dari keluarga ya. Dan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman
terutama secara psikologis bagi para siswa atau bagi para remaja ini. Baiklah, mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta, juga kepada panitia dan juga kepada Dr. Agri sebagai narasumber pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semua dan mungkin kalau ada saran gitu yang bermanfaat untuk rumah sakit, silakan disampaikan kepada kami. Barangkali itu aja, Pak Aceh, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses acaranya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya berdiskusi. Saya mohon izin ya semuanya. Baik, Dok. Silakan dilanjutkan dengan panitia. Enggak. Baik, baik. Terima kasih kepada Dr. Emily Belimars yang sudah menyampaikan sambutannya dan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kita doakan semoga harapan-harapan dari Rumah Sakit Indonesia bisa terwujud, dan betul tadi apa kata Pak Direktur bahwasanya ketika teman-teman punya saran dan masukan boleh nanti disampaikan kepada kami dan ada kontak personnya yang ada di WhatsApp grup ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara sesi berikutnya yaitu company profile. Company profile ini akan disampaikan oleh Akang Pramudia Gilang Prawira SSN. Kepada Kang Pramudia, disilakan. Boleh, Kang Pramudia, langsung dimulai aja untuk company profile-nya. Oke. Sambil menunggu Kang Pramudia ya, daripada kita diam, mungkin kenapa sih harus ada company profile gitu ya? Company profile ini bertujuan untuk supaya sahabat Livasia semua, teman-teman Livasia semua itu dapat lebih mengenal, lebih dekat juga gitu dengan rumah sakit Livasia gitu. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman semua di sini, kira-kira dari 186 nih yang ada di ruang Zoom ini, teman-teman tahu nggak lokasi rumah sakit Livasia itu di mana? Depan SMP Tahu. 1. Depan SMP 1. Bukan SMP 1. SMP 1 Kadipaten. Betul banget. Betul banget ya, tepatnya itu Rumah Sakit Livasia itu ada di Jalan nomor 875, Desa Dawan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka. Memang letaknya itu depan banget dengan SMP 1 Kadipaten ya, atau juga dekat dengan Polsek Kadipaten ya. Nah, ini kebetulan Apramnya sudah siap ya. Boleh langsung dimulai aja, Kang Pram. Oke, terima kasih ya Uce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Ya, sehat. Sehat. Oke, dari mana aja ini paling jauh dari Kadipaten ya? Paling jauh ya? Ambon, Pak. Oh, Ambon. Ya, Diwangi, dimulai Kak. aja ya mungkin ya. Oh, ada dari Malausma nih gitu. Oke, salam kenal semuanya ya. Salam kenal. Dan kita mulai aja ya. Ada yang tahu Rumah Sakit Lipasya tadi udah di itu ya, udah ada yang tahu di depan SMP 1 Kadipaten ya, teman-teman semua ya. Teman-teman semua ada yang tahu di kita pelayanan di kami ada apa aja? Ada yang tahu? Persalinan. Salinan, ya, kandungan, THT, apalagi? Ya, lupa. Oke, di kita itu ada poliobgyn ya, yang pertama, yang kedua poli anak, poli bedah, poli THT, dan poli radiologi, dan penunjangnya juga ada lab, radiologi juga. Terus dari poli yang baru nih, atau yang kita sedang lakukan seminar, yaitu poli eh, kesehatan jiwa, kedokteran jiwa.
sarana kesehatan. Nah, seperti itu. Dan di kita juga ada yang terlebih baru lagi yaitu dokter paru dan untuk poli-poli selanjutnya coming soon lah gitu ya, ditunggu teman-teman ya gitu. Untuk teman-teman, apakah ada yang sudah apa ya berkunjung ke rumah sakit Lipasya, teman-teman? Udah. Oh, ada ya, ada Sudah. ya banyak ya beberapa ya. Sekedar info aja ya teman-teman ya, ada fasilitas unggulan di kami yaitu apabila teman-teman punya saudara, ibu gitu atau kerabat lainnya yang mau melahirkan di kita itu sudah mendapatkan kartu keluarga, kartu anak dan akte kelahiran dan itu langsung jadi ya cepat gitu. Dan di kita juga ada fasilitas foto bayi, baby spa, home care gitu dan Patus Moment nih gitu yang lagi booming sekarang gitu yaitu video sinematik di dalam proses persalinan gitu. Seperti itu teman-teman ya. Gitu. Ada yang ditanyain teman-teman? Semuanya aman ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah aman, mungkin dari saya sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke AUC ya, ke MC terkait. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Pramudia yang sudah. Jadi berarti teman-teman sudah pada tahu ya kalau misalkan di Rumah Sakit Divasio ini sebelumnya memang Rumah Sakit Ibu dan Anak, tapi saat ini Rumah Sakit Divasio sudah menjadi rumah sakit umum ya teman-teman. Nah, tadi ada beberapa poliklinik yang disebutkan, kayak poli kandungan, poli anak, terus juga poli THT, poli penyakit dalam, poli gigi, poli bedah, terus juga ada poli paru, dan juga ada poli jiwa. Nah, yang saat ini kita ya berhubungan dengan poli jiwa gitu ya. Nah, barangkali ini teman-teman apa ya, ada saudara kerabatnya yang membutuhkan fasilitas kesehatan, boleh untuk disarankan rumah sakit Tifasya gitu. Oke, saya ingin cek ombak dulu dong sebelum mulai materi. Saya punya sedikit jargon nih. Kalau misalkan saya bilang Livasia, teman-teman boleh sebut pasti bisa dengan tangannya L kayak gini, boleh? Boleh ya? Kita Boleh. coba ya. Boleh. Kita coba ya. Uh, Livasia, Pasti bisa. sekali lagi dong biar semangat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Livasia. Pasti bisa. Ya, terima kasih buat teman-teman nih anak-anak sekolah udah pada semangat banget ya, antusias banget, nggak sabar. Gitu. Kamu Mohon izin. Sekarang Dokter Agrinya sudah berada di ruang Zoom ya. Apakah Dokter Agri sudah siap? Sambil menunggu Dokter Agri, izinkan saya dulu ya untuk memaparkan CV dari beliau supaya teman-teman nanti lebih kenal lagi dengan Dokter Agri. Oke. Nah, nama lengkapnya itu Agri Muhammad Iqbal. Beliau lahir di Ciamis tanggal 31 Januari 1991. Beliau beralamat sekarang di Cirebon ya, dengan pendidikannya itu yang profesi dokter umumnya itu di Universitas Jenderal Ahmad Yani tahun lulus 2016, kemudian pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Nah, dan juga untuk Dokter Agri ini berapa ya praktek di rumah sakit Livasia salah satunya dan juga ada 2 rumah sakit di Cirebon. Jadi buat teman-teman semua di Majalengka nih yang mau kontrol atau konsultasi dengan Dokter Agri boleh banget untuk datang ke Livasia gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita yaitu acara pemaparan materi dari Dokter Agri Muhammad Iqbal. Nah, kepada Dokter Agri, apakah sudah ready? Udah kedengar belum, Mas? Sudah dok, sudah kedengar. Nah, berarti langsung dimulai aja ya dok. Ya. Oke, baik. Untuk materi acara inti hari ini yaitu pemaparan materi tentang anxiety, menghadapi anxiety, langkah tepat untuk menenangkan diri dalam proses pembelajaran. Kepada yang terhormat, Dr. Agri Muhammad Iqbal SPKJ, saya persilakan. Oke. Saya minta buat di apa
share screen, Mas. Sudah di-allow? Apakah sudah tampil? Sudah tampil, Pak. Sudah tampil? Ya. Oke. Udah gede ya layarnya ya? Udah gede, Pak. Layarnya udah cukup ya? Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget 185 peserta. Ya, alhamdulillah. Ini terima kasih dulu ya sebelumnya kepada teman-teman tim di Livasya, kemudian kepada pimpinan dari dari sekolah-sekolah ya, dari sekolah-sekolah, kemudian dari universitas juga ada ya Mas Uca ya? Ada, Pak. Ada ya? Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, selain live di Zoom juga, ini ada live di Instagram. Bisa diklik di Livasya atau TSP Psikiatris atas nama saya. Nah, gimana kabarnya pagi ini? Ini pagi-pagi udah serius nih menghadapi anxiety katanya. Ada yang lagi anxiety nggak hari ini? Ada. Mana tuh? Namanya siapa? Skip. Sampai ke paten Mas. Oh iya benar-benar. Jadi bingung mau kuliah kemana? Mau kuliah kemana? Oke. Wah bagus nih. Mas Rafki ya? Iya. Oke dicatat tuh Mas Rafki. Eh teman-teman Livasya yang sudah aktif. Siapa lagi yang lagi anxiety? Saya. Siapa tuh? Nabila. Nabila. Kenapa Nabila? Nabila boleh dikecilin nggak suaranya? Suara speakernya dikecilin dikit. Kenapa Nabila? Nabila nggak tampil nih. Mana nih? Oke, ya udah kita lanjut aja ya. Kita lanjut dulu. Nanti ada sesi pertanyaan. Kita bahas dulu anxiety itu apa, gitu ya. Menghadapi anxiety kan judulnya menghadapi anxiety ya. Jadi kita fokus dulu nih di anxiety. Anxiety itu tuh apa sih? Suatu ketakutankah? Apa sifatkah? Ada yang bisa jawab? Saya. Apa tuh? Anxiety disorder. Anxiety disorder itu apa Nabila? Gangguan kecemasan yang berlebih. Oke, ya ya. Jadi anxiety itu suatu suatu persepsi gitu ya, suatu persepsi yang berdasar kepada kecemasan tadi betul, kecemasan. Jadi kekhawatiran yang biasanya nggak jelas, gitu, yang biasanya nggak apa yang ditakutkan itu nggak jelas apa, gitu. Berbeda lagi sama ketakutan ya. Kalau takut itu fear ya, fear tuh jelas nih barangnya, jelas halnya. Misalnya kita mau menghadapi ujian, gitu. Kalau kita ngadapin anjing galak misalnya, ya memang ada anjingnya dan memang kita takut sama itu. Nah, jadi perlu dibedakan ya antara anxiety sama fear gitu. Karena gangguannya pun berbeda dan gangguan di otaknya itu juga berbeda gitu. Kemudian katanya nih dari data Indonesian National Adolescent Mental Health Survey di Indonesia ini, di survei yang dilakukan di Indonesia tahun 2022, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, yang mana setara dengan
15,5 juta dari keseluruhan remaja di Indonesia pada rentang usia 10 sampai 17 tahun. Jadi remaja itu dibilang dari WHO 10 sampai 17 tahun. Jadi ini yang pada ikutan sekarang nih, mungkin usianya memang dari 10 sampai 17 tahun ya, gitu. Jadi mungkin termasuk dari salah satunya dari 3 remaja ini yang mengalami masalah kesehatan mental. Apa aja nih yang sudah pernah terdata ya waktu saat lakukan penelitian itu? Jadi yang besarnya itu adalah persentasinya adalah gangguan cemas menyeluruh dan fobia sosial. Fobia sosial itu seperti sekarang ini nih, misalnya tampil di hadapan umum itu malu atau lebih malu ya, lebih ke cemas gitu, lebih ke takut dikomentari jelek, takut takut sebarin kemana-mana misalnya videonya, misalnya kayak gitu. Nah, ada lagi yang gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh itu jenis gangguan yang nggak jelas, jenis gangguan cemas yang nggak jelas. Jadi kayak apa ya? Kayak perasaan yang nggak karuan aja gitu. Pokoknya ngecemasin segala hal. Banyak hal yang dia cemasin. Dari mulai bangun tidur sampai ketidur lagi. Bahkan mungkin nggak bisa tidur gitu. Jadi ini jumlahnya cukup besar ya, 3,7% gitu. Dan yang lainnya mungkin gangguan cemas, gangguan-gangguan yang lain ya seperti depresi atau psikotik atau gangguan-gangguan bipolar seperti itu. Tapi yang terbesar adalah gangguan cemas ini. Kemudian apa yang terjadi? Kita belajar dikit ya. Mungkin ada yang IPA di sini atau yang mau kuliah kedokteran gitu. Nah, ini katanya dari teori dari buku Stahel namanya ya. Eh, jadi pada saat cemas itu terjadi hiperaktivitas, overreaktivitas dari sistem saraf pusat. Nah, di otak kita ini ada yang bertugas memang untuk cemas, memang untuk takut, memang untuk antisipasi gitu. Nah, di sini yang ter apa yang terlibat adalah di bagian otak, bagian yang di situ dibilang ada talamus, ada striatum sama dorsolateral prefrontal cortex namanya. Itu di bagian depan otak kita nih. Jadi mencemaskan ini kalau kata di buku ini memorikan, mencemaskan uang katanya gitu. Nah, apa aja sih yang terlibat di situ? Ada zat namanya dopamin, noradrenergik, sama serotonergik. Nanti kalau belajar itu bisa kita pelajarin di kuliah atau di seminar-seminar selanjutnya ya yang mau serius. Kita bisa bahas itu. Atau nanti yang mau pada kuliah kedokteran nih bakal menghadapi pembahasan ini nih lebih dalam gitu. Jadi ini cukup tahu aja. Jadi dari mana sih datangnya cemas? Memang datangnya bukan dari guna-guna, bukan dari kiriman orang, bukan, tapi memang dari otak. Kita ini punya otak. Otak ini memang ada yang bekerja sebagai tugasnya tadi mencemaskan, mentakutkan sesuatu, mengantisipasi sesuatu terhadap hal yang akan dihadapi gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi dalam tubuh? Pada akhirnya eh, terjadi dikeluhkannya itu biasanya itu nggak selalu nggak selalu langsung dok saya cemas atau misalnya ke teman atau ke orang tua itu bu saya cemas bu gitu. Kadang nggak bisa dikenali, apalagi kalau adik-adik atau kakak-kakak nih yang masih eh, baru baru menghadapi hal-hal yang eh, tidak biasa gitu ya, nggak langsung bilang bu saya cemas dok saya cemas gitu, nggak. Biasanya datangnya itu ke apa ya ke tukang pijat dulu misalnya gitu ya, ke tukang pijat tuh kok saya kenceng-kenceng ya di pundak gitu, aduh mau sering pijat misalnya di pundak. Kemudian misalnya ke dokter penyakit dalam dulu gitu, datangnya itu dengan apa, diare biasanya, atau misalnya dengan mah. Nah ini yang paling sering, makanya kok saya berkepanjangan ya dok gitu, bisa udah berobat berkali-kali, makan udah bener, pola makannya udah bener, jenis makannya udah bener, tapi kok masih mah juga ya, terutama pada saat menghadapi misalnya mau ujian atau menghadapi mau presentasi misalnya kayak gitu. Nah kok jadi ada kayak gitu ya dok, lebih sering ya mualnya gitu. Memang karena otak tadi yang tadi kita bahas tadi tuh ada dorsolateral prefrontal cortex, kemudian tadi striatum sama zat-zat yang berkaitan tadi
itu mempengaruhi saraf parasimpatis dan simpatis gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya sedang meningkat nih mulusnya kok jadi apa pengen ke WC terus nih gitu, pengen pipis, pengen kencing gitu. Nah, berarti sedang ada gangguan di simpatis ya, di simpatis gitu. Jadi kayaknya kok jadi apa berdebar gitu, jadi mempercepat detak jantung katanya gitu. Memang ada hubungannya gitu antara otak dengan tubuh kita, terutama ke perut. Makanya ada istilah brain sama gut system, di kepala sama di apa ini di perut gitu ya, di pencernaan gitu. Nah, yang lainnya lagi ya bisa gitu. Tadi bisa tiba-tiba pengen kencing terus gitu ya. Atau kenceng-kenceng terus di daerah pundak misalnya gitu. Nah, ternyata setelah didalamin terus nih sama dokter apa penyakit dalam gitu ya, misalnya sama dokter saraf gitu, kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Barangkali memang ada kecemasannya. Pasti tanya, baru tuh eh, kejadian kayak gini biasanya pada apa? Pada hal-hal yang kayak gimana? Pada saat mencekam dok gitu, atau pada saat saya stres tiba-tiba saya asma gitu. Nah baru deh biasanya dikonsultasiin ke psikiater, ke saya gitu. Tapi mungkin ya kalau yang udah banyak tahu ya, karena sekarang sosial media itu TikTok, mau di Instagram, di Facebook itu tuh ya udah banyak aja sih yang nyeritain misalnya anxiety itu apa gitu. Boleh nggak apa-apa dipercaya asal yang sumbernya itu jelas. Misalnya yang ngejelasinnya itu psikolog atau psikiater, memang di bidangnya lah gitu. Jangan semuanya ditelan ya gitu. Karena ini mudahnya akses ke sana, nah maka kita nih harus pintar-pintar ngesaringnya gitu. Jangan-jangan malah kalau pas habis baca ya, apa itu postingan di TikTok malah jadi tambah anxiety ya gitu. Kemudian, nah ini ya apa yang terjadi pada tubuh tuh, kenapa sih kok tiba-tiba jadi suka mules kalau lagi mau presentasi atau mau ditanya-tanyain, ketemu polisi misalnya, ketemu tilangan ya, itu tiba-tiba, aduh kok jadi mules ya, jadi pengen jadi berdebar banget. Nah memang ada gitu gangguannya memang di parasimpatis sama di simpatis ini. Nah, nah di sini kebetulan yang apa pesertanya ini terbanyak dari ini ya, dari pelajar gitu ya, dari akademisi. Perlu nggak sih anxiety? Perlu. Perlu nggak? Perlu. Perlu ya, Oh, dok. perlu, Perlu. perlu ya. Oke, terima kasih yang udah jawab. Perlu, memang perlu, dikarenakan eh, jadi kita perlu persiapan ya. Kalau kita mau menghadapi ujian gitu, kalau nggak ada celah sama sekali, itu salah. Gitu. Tolong di-mute. Halo. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada cemas sama sekali itu salah. Mungkin itu malahan disorder lagi nih, disorder yang lain gitu. Jadi bukan anxiety, tapi malah dia nggak ada semangat hidupnya malahan itu. Jadi nggak mau ngapa-ngapain. Nah, perlu, karena kita mau menghadapi ujian, ya perlu dong persiapan. Persiapannya jelas, kemudian langkah-langkahnya apa aja gitu yang perlu kita apa yang perlu kita siapkan gitu. Nah, tapi sedikit aja ya gitu. Tambahan rasa cemas itu boleh, tapi sedikit aja. Misalkan hanya memikirkan gini aja, gimana ya kalau besok saya nggak bisa ngerjain, berarti kan sekarang harus ngelakuin belajar ya gitu, harus harus ada persiapan dulu nih sebelumnya. Jadi apakah perlu atau tidak? Perlu. Nah, sama juga kayak di sini. Misalnya di sini ada kenalan ya, misalnya driver atau misalnya ya mungkin orang tua sendiri gitu misalnya. Nah, kalau misalnya eh, dia punya kecemasan atau ketakutan atau fobia tertentu, misalkan dalam hal ini adalah fobia dalam kegelapan gitu, ini yang bakal terganggu nih. Ketika dia mencemaskan sedikit aja itu boleh. Ketika dalam kegelapan mau ngambil mobil, dia sendirian, bagus dong ada cemas.
seharusnya dia memang menambahkan cemas biar dia bergegas cepat-cepat, kemudian bisa waspada, barangkali ada yang ngikutin, kemudian ada ya orang jahat gitu, boleh gitu. Tapi jika itu sudah kebanyakan belum masuk ke ruang gelap itu, belum ngambil mobilnya, mobilnya ditinggalin. Misalnya seorang driver nih disuruh ngambil mobil, Pak, tolong ambilkan mobil saya di basement di basement hotel Anu gitu misalnya. Taunya ternyata tempatnya gelap. Dia udah mikirin, aduh gimana ya saya kalau ke sana, eh, saya ntar diikutin sama orang jahat, kemudian saya dibunuh, kemudian saya dimasukin ke karung, dibuang, saya nggak ketahuan kemana ininya mayatnya misalnya gitu. Jadi semua dipikirin, aduh gimana ya kalau ke sana saya tiba-tiba serangan jantung gitu. Akhirnya kan dia nggak bisa ngambil mobilnya ya, ngambil bosnya. Akhirnya terjadilah gangguan, terjadi gangguan fungsi gitu. Di mana dia seorang driver, memang tugasnya ngambil mobil, diminta sama bosnya, ternyata nggak diambil. Akhirnya kan terganggu ya, jadi mungkin ya dipecat gitu. Ya jadi nggak dapat kerjaan lagi nih gara-gara anxiety yang berlebihan, dalam hal ini fobia gitu. Nah, terus harus gimana dong ya kalau saat cemas itu gitu ya. Kita bahas yang eh, harus dilakukannya aja dulu ya gitu. Jadi ini diambil dari kuliah prof kami, prof saya waktu eh, apa spesialis gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah mindful dan berprinsip here and now gitu. Apa sih mindful tuh? Pikirin apa yang sekarang lagi dilakuin aja gitu. Jangan dipikirin nanti gimana, nanti harus berbuat apa gitu ya. Dipikirin ini yang mau dihadapi ini apa gitu. Yang mau dihadapi ujian hari ini aja udah gitu. Terus bikin skala prioritas, mana yang kira-kira saya nggak bisa, mana kira-kira yang saya perlu pelajarin lebih banyak gitu. Kemudian setelah tahu apa yang mau dikerjain, tingkatkan produktivitas, jangan ada waktu yang dibuang, waktu luang yang dibuang. Karena saat luang itu nanti datang lagi perasaan cemasnya. Karena lagi sendirian, lagi nggak ada aktivitas itu, dipakai ngelamun. Keluar lagi tuh gimananya. Belum dikerjain, udah gimana. Gitu. Jadi, pikirkan apa yang saat ini akan dihadapi gitu, kemudian tidak diisi dengan ngelamun. Kemudian buat waktu atau di prioritas tadi dimasukkan juga me time. Me time itu bisa banyak bentuknya ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa olahraga, kemudian main HP boleh gitu ya. Terus main game juga boleh gitu. Asal paparan waktunya ya yang adil-adil aja gitu ya, ngerjain tugasnya 2 jam, ya main PS-nya cukuplah setengah jam gitu. Jadi ada diselipin tuh me time-nya. Kalau cewek-cewek mungkin ke mana? eh ke salon gitu ya, ke salon gitu. Bisa apa mani-pedi gitu, atau misalnya eh, perawatan gitu, atau apa skincarean gitu ya misalnya. Harus ada me time di antara, harus ada jeda di antara waktu yang sibuk ini, tapi asal adil membaginya. Kemudian jaga konsistensinya. Jadi ketika kita udah nemuin polanya gitu, pola kapan kita harus mengerjakan, kita harus tadi me time. Kalau itu dirasa udah nyaman, oh ternyata bagus nih, produktif nih, itu dijaga konsistensinya, jangan keputus. Meskipun misalnya ada hari libur, dipakai kalau misalnya jam biasa pergi ke sekolah itu jam 8 atau jam setengah 8 atau jam 7. Jangan dipakai tidur. Dipakai dulu aktivitas, nanti tidurnya me time-nya siang aja. Gitu. Atau boleh dilanjutkan tidur lagi gitu. Tapi nanti di siang harus ada aktivitas demi menjaga konsistensi tadi gitu. Kemudian tidur. Cukup tidur ini sebenarnya sih ada di me time ya, tapi ini kenapa dibedakan? Karena tidur ini sering dianggap sepele. Dikarenakan cuma tidur aja nggak ada, maksudnya saya nggak perlu kok, nggak perlu tidur. Nah di tidur itu memang kita diperlukan apa ya, sejenis di tidur ini kita ada masa sel-sel itu diistirahatkan gitu. Tadi juga ya, otak tadi juga perlu istirahat.
Mata juga, meskipun ada orang yang tunanetra misalnya gitu, memang nggak ngelihat, tapi otaknya tetap harus bisa istirahat. Jadi istirahat ini kenapa dipisah dari me time? Karena ini penting, gitu. Karena tidur ini penting, gitu. Kemudian eh, yang ketujuh adalah pembiasaan diri menghadapi situasi yang kritis. Kalau kita udah tadi, tapi ini dari 1 sampai 7 ini nggak bisa di apa ya, dilompat ya gitu. Tapi ini tuh tahapannya gitu. Nah, kalau sudah masuk ke apa ya, grade yang nomor yang ketujuh ini, berarti dia udah biasa nih menghadapi sesuatu hal yang besok mau ujian, besok mau presentasi gitu, kemudian besok mau ditanya-tanya gitu. Nah, itu udah kita biasain gitu. Karena tadi udah konsisten, ya dia udah biasa. Pas ketemu ujian tiap minggu atau ujian tiap sebulan sekali, ya udah biasa gitu. Kayak presentasi nih, kayak sekarang eh, saya dalam hal ini. Kalau udah terpapar selalu presentasi lagi, besok lagi presentasi, ada lagi bicara di mana, harusnya udah biasa ya gitu. Kalau ternyata masih juga nggak biasa, nah berarti di sini nih ada apa ya? Ada gangguan ya, ada maladaptif, ada perilaku yang tidak bisa adaptasi sama peristiwa, sama eh, satu satu peristiwa yang biasanya dihadapi gitu. Berarti kan nggak adaptif ya, nggak adaptasi nih orang gitu. Misalnya dalam seminggu ngehadapin ujian malah lama-lama jadi terganggu gitu, nggak mau malah menjauhi pekerjaannya, akhirnya tertunda gitu. Nah, terus kita bicara ke eh, apa yang nggak boleh dilakukan ya, menunda-nunda atau procrastinate gitu. Mungkin dari kita atau dua dari kita dan seterusnya itu ada yang suka menunda pekerjaan dikarenakan mungkin tadi terganggu sama me time gitu. Nah, itu di apa ya, diolah lagi sehingga itu tidak jadi procrastinate bahasanya, tapi itu di me time gitu. Nah, kalau me time terlalu lama, kita bisa dicap procrastinate atau menunda-nunda pekerjaan yang harus dikerjakan saat ini gitu ya. Kemudian eh, jauhi stresor-stresor baru. Misalnya kita lagi pertemanan nih lagi enak gitu ya, suasana kerja lagi enak, suasana di sekolah lagi enak, tiba-tiba kita bikin permasalahan baru gitu ya, bikin geng baru lah misalnya, atau ya punya permasalahan-permasalahan lagi gitu. Kita lagi enak, lagi konsisten, eh, timbul nih eh, sensor baru yang tidak kita inginkan. Kemudian jangan berpikir irasional. Ketika kita tadi udah nggak adaptif ya di poin 7 tadi, ternyata kita nggak bisa adaptif, maka eh, apa eh, sebaiknya terus berpikir rasional dulu bahwa semua bisa dihadapi. Minjem uang itu juga misalnya ke pinjaman online gitu ya, itu bisa dihadapi gitu, bisa dibayar, bukan dengan diakhiri dengan banyak ya akhir-akhir ini ada yang gantung diri gitu. Eh, Dia pikir masalahnya udah aja selesai sampai situ gitu. Karena pikirannya tidak rasional. Jadi tetap rasional ya. Tapi kalau sudah irasional, tidak adaptif, itu artinya kita, ini juga saya bicara kepada diri sendiri ya, kalau kita udah tidak bisa berpikir rasional, kemudian tidak bisa lagi adaptif, maka diperlukan pertolongan orang lain. Dalam hal ini mungkin psikiater yang mempunyai kapasitas, yang pernah belajar di dalam dunia ini, gitu, dalam dunia kecemasan ini. Gitu. Nah, maka saya pun menasihati diri saya sendiri ya. Jadi do and don'ts ini ya begitu. Kalau kita sudah nggak bisa itu ya saya juga lari ke psikiater juga. Nggak bisa nih sama sendiri gitu. Meskipun saya psikiater gitu. Nah, begitu. Jadi demikian ya. Jadi 1 sampai 8 ini do-nya dan don'ts-nya itu adalah ada 3 macam gitu. Baik, ini akhirnya. Terima kasih. Itu ada quotes sedikit, bukan quotes ya, bagian quotes gitu yang bisa dipelajari. Terima kasih, Mas Uce. Silahkan dilanjut.
Baik, Dokter Agri, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Nah, sebelum tadi kita akan ke sesi Q&A, saya mau bahas dulu sedikit mengenai tadi anxiety kan katanya dari kecemasan atau kekhawatiran yang gak jelas ya. Terus tadi ada beberapa faktor dari otak, parasimpatik, simpatik, kemudian anxiety ini apakah perlu atau enggak, dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang gak boleh kita lakukan. Nah, buat teman-teman semua, sahabat Livasya, masih pada sekarang, tahu apakah suara saya terdengar? Ya, udah bagus, Mas. Oke. Sahabat Livasya boleh jargon lagi. Kalau saya bilang Livasya, jawabnya pasti bisa ya. 1, 2, 3, Livasya. Pasti bisa. Bisa. Nah, kompak sekali lagi boleh. 1, 2, 3, Livasya. Pasti Bisa. Supaya semangat berarti ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab ya. Jadi eh, untuk roles-nya di sesi Q&A ini, teman-teman saya akan utamakan yang mau on mic terlebih dahulu. Nah, nanti gunain fitur raise hand ya. Nah, udah ada yang raise hand tuh, misalnya dari Unma. Nanti kita akan buka sesi bertiga dulu, untuk 3 orang pertama dulu, karena waktunya terbatas. Jadi buat teman-teman yang lainnya boleh diklik aja di kolom chat kalau misalkan mau nanya. Oke. Langsung aja kita ya dok. Ini ada yang pertama dari Kak Fahmi Sanjaya dari Universitas Majalengka. Boleh on kamera Kak sama on mic. Halo Kak, suara saya sudah jelas. Suaranya terdengar Kak. Oh ya, terima kasih. Maaf Kak, saya di luar ini Kak. Bentuk langsung saja Kak, saya izin bertanya Kak. Terkait anxiety yang sering muncul Kak, kan di dalam kecemasan diri saya mungkin kan sering itu pikiran banyak beban Kak. Lah ini teknik relaksasi seperti pernapasan dalam itu kan meditasi. Nah, gimana Kak, kalau latihan mindfulness ini bisa membantu mengurangi ketegangan Kak di dalam proses kegiatan belajar. Atau juga yang kita Kak kurang tidur kan bisa memperburuk kecemasan, membuat otak sulit konsentrasi. Gimana kita bisa membantu menenangkan diri dan pola tidur yang baik untuk mengatur waktu yang cukup. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Fahmi atas pertanyaannya. Mohon izin dok, apakah mau langsung dijawab terlebih dahulu atau mau ditampung dulu? Ditampung dulu aja, Mas Uce. Baik, baik. Oke, baik. Bisa bertanya, moderator? Boleh Pak, tapi sebelumnya saya akan mengutamakan dulu yang raise hand kedua ya dari Kak Monica dari KUHT. Boleh Kak dipersilakan? Dokter, apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar. Oke, yang pertama itu apakah terapi farmakologi seperti SSRI atau benzodiazepine itu hanya menangani gejala atau benar-benar dapat menyembuhkan gangguan kecemasan atau anxiety disorder? Nah, yang kedua, apakah pengobatan GERD dengan PPI efektif dalam mengurangi kecemasan terkait GERD atau justru menimbulkan efek psikologis tambahan? Itu, dokter. Oke, baik. Terima kasih Kak Monica. Selanjutnya ada Kak Muads ya. Boleh Kak? Saya ya. Iya betul Kak, boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, maaf tanya. Saya pernah mendengar dalam jurnal maupun kebanyakan masyarakat bahwa apakah benar apabila kita ingin terhindar dari cemas atau ansietas itu salah satunya kita harus berteman dengan yang satu frekuensi dengan kita. Apakah benar? Dan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa orang tersebut satu frekuensi dengan kita. Kemudian yang kedua, bagi seorang psikolog atau spesialis jiwa, jika sedang menghadapi suatu krisis permasalahan yang sangat besar, termasuk ansietas, termasuk dalam masalah pekerjaan juga ya,
bagaimana cara mengobati permasalahan yang sedang dihadapi tersebut agar dapat kita tiru. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua boleh diturunkan dulu untuk raisannya. Kita akan jawab satu persatu ya. Ya, pertanyaan pertama Mas Uci. Untuk pertanyaan pertama, tadi dari ya, pertanyaannya itu mengenai kan sebagai mahasiswa itu katanya banyak kegiatan dan juga banyak waktu ya, Dok. Nah, kita tuh selalu terganggu, apalagi waktu tidur itu terganggu segala macam sehingga menimbulkan kecemasan. Nah, bagaimana cara mengelola kecemasan-kecemasan itu sebagai mahasiswa gitu, Dok? Kalau tidak salah seperti itu ya. Kak Fahmi, apakah betul? Iya, Kak. Ya, Baik, Dok, ya, sudah dipahami pertanyaannya. ya, terima kasih Mas Fahmi. Ya, Mas Fahmi, alhamdulillah ya pertanyaannya. Terima kasih, bagus. Mungkin juga ini relate sama banyak orang. Tadi terkait apa ya, gangguan tidur ya, gangguan tidur yang mengganggu, akhirnya pada akhirnya mengganggu juga aktivitas yang lainnya gitu ya. Nah, memang ini tidur ini seperti saya bilang tadi, memang perlu dikhususkan atau diberikan diberikan waktu yang eh, yang spesifik untuk tidur gitu. Jadi kalau kita jenis tidurnya itu yang cukup yang berkualitas 3 jam aja berkualitas gitu, ya memang itu tidurnya berarti sudah cukup gitu. Bukan bicara tentang kuantitasnya ya. Kalau kuantitasnya misalnya 8 jam tapi pas bangun itu pegal-pegal gitu, nggak nyaman, nggak nyenyak gitu, berarti itu masih terjadi gangguan tidur gitu. Jadi belum bisa dibilang itu tidurnya nyenyak nggak, itu dibilangnya nggak nyenyak gitu. Kalau misalnya ada dokter atau misalnya ada psikolog gitu yang tanya saya bisa tidur dok tapi 8 jam cuma kok bangun tuh masih pegal-pegal ya, artinya nggak restore gitu, nggak tidak merestorasi tidak merestorasi kelelahan kita gitu. Nah, itu kemudian dibuat waktunya ya, dibuat jam tidurnya. Kemudian yang kedua seperti tadi dalam kuliah tadi ya, yang bisa di yang bisa dilakukan adalah kita bikin skala prioritas. Mungkin dari dulu juga kita sering diajarin gitu ya. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Tapi untuk langkah konkretnya kadang kita bingung ya. Mana nih yang perlu dilakuin dulu gitu. Karena skala prioritasnya kok semuanya kok kayaknya penting ya gitu. Bikin yang lebih mengancam gitu, yang lebih mengancam itu diprioritaskan nomor 1 gitu. Misalnya terancam kita nggak bakal di DO, terancam kita bakal dikeluarin dari pekerjaan gitu. Artinya itu ada di grade yang paling pertama. Apalagi mengancam jiwa gitu ya, kayak misalnya kita bekerja di tempat yang berbahaya gitu, misalnya seorang tentara gitu di tempat yang berbahaya, ya itu ditempatkan di paling pertama, di grade pertama gitu. Jadi berarti saya kalau misalnya sudah melaksanakan tugas harus cepat kembali misalnya minta dirotasi gitu ke tempat yang lebih aman gitu. Nah, artinya kalau kita udah punya skala prioritas tadi, harusnya udah bisa ditata tuh mana yang berbahaya, mana yang harus dilakukan segera, mana yang nanti aja deh seminggu lagi juga masih bisa dikerjain gitu. Tapi hati-hati dengan prokrastinasi tadi ya, dengan penundaan tadi gitu. Kemudian selanjutnya Mas Uci. Baik, Dok. Terima kasih jawabannya. Untuk Kak Fahmi, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oh, baik, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Kak Fahmi. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Oke, selanjutnya kita ke penanya kedua ya, dari Kak Monica itu dari FKUHT. Tapi sebelumnya mohon dibacakan ulang Kak pertanyaannya karena tadi mengangkut istilah-istilah kedokteran ya. Jadi saya juga kurang familiar dengan bahasanya gitu ya, Dok. Boleh Kak Monica disebutkan lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang pertama itu, apakah terapi farmakologi seperti SSRI sama benzodiazepine? Nah, itu hanya menangani gejala atau benar-benar dapat menyembuhkan gangguan kecemasan atau anxiety disorder?
Yang kedua, dokter, apakah pengobatan GERD dengan PPI yang 6 golongan itu efektif dalam mengurangi kecemasan terkait GERD atau justru menimbulkan efek psikologis tambahan? Gitu, dokter. Oke, nah, baik, terima kasih Mbak siapa? Tadi Mbak kamu siapa tadi? Iya, dokter. Mbak siapa tadi? Monica, dokter. Baik, nah, terima kasih Mbak Monika ya. Oh, saya hilang ya. Oke. Baik, nah, terima kasih pertanyaannya ya ini ilmiah banget nih buat adik-adik. Adik-adik ada yang mau masuk ke dokteran? Kakak-kakak ada yang mau masuk ke dokteran? Oh nggak ada ya? Ada. Nggak ada, alhamdulillah. Semoga berhasil. Nah ini eh apa pertanyaannya cukup serius ya. Jadi cukup tahu aja ya buat yang tidak minat kedokteran apalagi gitu ya. Nah, jadi memang perlu obat gitu ya. Tadi di poin ke-8 ya, tadi ketemu dengan psikiater. Jadi ketemu dengan psikiater itu karena dokter itu bisa memberikan resep atau memberikan obat gitu ya. Yang mana obatnya tadi yang disebutin sama Kak Monika gitu. Obatnya itu salah duanya ada SSRI ya SSRI. Jadi obat itu untuk eh, terapi gitu ya, untuk terapi untuk pengobatan dari anxiety salah satunya. Kemudian yang keduanya adalah benzodiazepin gitu. Nah, dua obat ini memang terbatas. Terbatas itu dikarenakan penggunaannya tidak boleh dijual sembarangan, kemudian tidak boleh dikonsumsi sembarangan tanpa resep dokter dan pengawasan dokter gitu. Jadi maka dari itu perlu dikeluarkan resep dari psikiater. Kalau yang mengeluarkan itu atau yang menjual itu orang di luar eh, rumah sakit atau dijualnya di online, sudah dipastikan itu penyalahgunaan. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, kedua obat ini adalah berfungsi untuk menenangkan, untuk meredakan lonjakan tadi kalau teman-teman semua ingat ada lonjakan di tadi ya ada tiga tiga zat di kepala kita nih di otak kita nih ada dopamin, serotonin sama noradrenalin. Itu diredakannya dengan obat yang tadi disebutkan sama Kak Monika gitu. Menenangkan itu obat penenang ya dok? Enggak, bukan. Tapi lebih ke pembiasaan diri eh, untuk jangka panjangnya itu adalah pembiasaan diri eh, meredakan cemasnya dulu yang akut gitu. Akut itu yang segera. Jadi ketika itu masuk, obat itu masuk, akhirnya kan reda dulu nih, reda dulu ya. Jadi nggak ada overthinking lagi, otomatis negatif thought-nya juga atau pemikiran negatif yang otomatis itu juga bisa terputus. Nah, sudah terputus, maka insight-nya atau kesadaran dirinya itu akan muncul, akan bisa mempertanggungjawab jawab lagi segala perilakunya gitu. Karena pada saat orang cemas, pada saat orang panik, mungkin di sini ada yang pernah mengalami itu, nggak karuan rasanya. Mau ngerjain sesuatu tuh kok jadi nggak jelas ya, kok jadi nggak terarah ya gitu. Jadi akhirnya pekerjaannya eh, nggak bener gitu. Akhirnya pekerjaannya nggak selesai atau selesai tapi dengan hasil yang kurang baik gitu. Nah, ketika obat itu sudah masuk, ada rasa tenang, kalau ke dokter itu, ke psikiater itu dikontrol, Mbak, Bu, atau Pak gitu. Nanti lama-lama kita kurangin dosisnya atau kita bikin resepnya diracik gitu ya, biar nggak sugesti, biar nggak sugestible. Jadi dok, kalau nggak ada obat ini saya nggak bisa mikir. Bukan gitu, tapi dibalik logikanya gitu ya. Harus bisa ngerjain dulu, kalau saat lagi nggak bisa baru minum obat. Jadi nggak boleh dibalik gitu. Nah, kalau udah dibalik itu berarti sudah ada perilaku ketergantungan. Bukan salah dari obatnya, tapi mungkin salah menjelaskannya. Atau pernah minum zat itu dulu-dulunya pernah diminum gitu. Ah, udah enak dipakai ini gitu. Lama-lama obatnya habis, obatnya nggak ada yang jual, ke dokter nih, ke psikiater, minta deh
akhirnya dok pengen obatnya kayak gini, itu udah salah gitu. Jadi nggak usah takut eh, bahasa ketergantungan pada saat dokter kasih obat gitu. Kecuali beli sendiri. Nah, saya bilang tadi, kecuali kalau beli sendiri, tanggung sendiri akibatnya. Karena nggak tahu cara kontrolnya. Gitu. Itu. Terus yang kedua apa tadi? Proton pump inhibitor ya. Ya, Iya, dokter. proton pump inhibitor itu kalau ada adik mau tahu, boleh saya jelasin sedikit. Itu fungsinya untuk merendahkan mah gitu ya, untuk merendahkan gejala perutnya. Gitu. Kalau misalnya ada memang yang gejalanya itu kalau lagi stres, kalau lagi mau menghadapi sesuatu, tiba-tiba mules, tiba-tiba pengen muntah, ada memang gitu. Jangan dibilang ah masa sih lebay sih, ada memang ada orangnya kayak gitu. Karena tadi overaktivasi dari otak, kemudian parasimpatis sama simpatisnya bekerja, akhirnya mual, sesak gitu. Nah, obat yang tadi dibilang sama Kak Monika itu adalah untuk meredakan eh, pompa asam lambung. Nah, gitu ya. Pompa asam lambung itu kita hentikan pakai si obat PPI tadi. Jadi kalau pertanyaannya itu bisa bisa nggak dok itu jadi apa itu? Jadi malah jadi masalah psikologis baru? Enggak, gitu. Karena kalau ngejelasinnya benar, enggak, gitu. Karena dia lama-lama itu harus mandiri lagi, nggak boleh lagi berobat, gitu. Jadi nggak boleh lagi sebetulnya berobat. Kalau misalnya udah 2 tahun nih, udah melewati 2 tahun setengah, ternyata udah bisa beraktivitas tanpa minum obat, itu udah bener gitu. Dan jangan takut, dokter tuh akan mengurangi dosisnya atau pemberiannya lama-lama gitu. Tapi memang butuh waktu gitu. Dan pengobatan jiwa itu nggak bisa dibilang sebentar ya. Misalnya kayak obat batuk gitu ya, aduh saya lagi batuk, terus minum obat 3 hari, kalau nggak infeksi ya udah sembuh. Atau cuma alergi sehari ya sembuh. Tapi kalau ini karena adanya di otak dan kebiasaan, selagi dari kecil sampai ke dia berobat misalnya 17 tahun, berarti dia dari 0 sampai 17 tahun, sebenarnya dia lagi mengalami menuju ke gangguan jiwanya. Masa kita mau berobat cuma 2 hari aja, udah deh dok, seminggu aja udah selesai. Nggak gitu. Jadi kita menembus setidaknya 17 tahun yang lalu gitu. Ya kita kontrol berobat gitu. Bukan artinya 17 tahun lagi dong saya berobat. Nggak. Maksudnya eh, ada yang harus dibayar lah gitu. Barangkali perilakunya dulu sama orang tua sering diburu-buru gitu ya. Misalnya sering ditakut-takutin. Akhirnya sekarang jadi fobia nih sama orang-orang. Ayo nanti di depan om-om atau di depan orang-orang banyak kamu takut loh. Ih kamu malu, ih malu. Dari dulu tuh digituin sampai besar akhirnya begitu. Masa mau disembuhin cuma 7 hari? Nggak adil buat saya. Gitu ya, nggak adil buat tenaga medis lah gitu ya. Buat psikiater nggak adil dong. Masa 7 hari udah dong selesai gitu. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada bahasa ketergantungan selama diresepkan dan mengikuti saran dari psikiaternya, gitu ya. Bukan ketergantungan, tapi terkontrol, gitu ya. Oke, makasih Kak Monika. Ini yang lanjut lagi, Kak Uce. Oke, baik. Kak Monika bisa sudah terjawab ya pertanyaannya? Sudah, Kak. Oke, terima Makasih, Kak. Ya, terima kasih juga Kak Monika. Dan selanjutnya ini ada yang ketiga dok dari Muhammad Anas ya. Tadi pertanyaannya itu terhindar dari cemas itu salah satunya adalah mencari teman satu frekuensi. Nah, cara untuk mengetahui bahwa satu frekuensi itu apa dok? Kurang lebih kayak gitu Oke, ya, Muhammad Anas. ya. Ada Saya dua juga tadi. pertanyaannya. Oh iya, ya. Gimana, Pak? Ya, sebentar. Ya. Yang pertama, itu apakah benar apabila kita ingin terhindar dari cemas atau ansietas itu salah satunya kita harus berteman dengan yang satu frekuensi dengan kita, apakah benar? Kemudian bagaimana cara mengetahui orang tersebut satu frekuensi dengan kita? Itu nomor ke-1 ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua, bagi seorang psikolog atau spesialis jiwa, jika sedang menghadapi suatu krisis permasalahan yang sangat berat, termasuk ansietas, masalah pekerjaan, dan lain-lain, bagaimana cara mengobati permasalahan yang sedang dia hadapi tersebut?
agar dapat kita tiru. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak, saya psikiater Pak, kebetulan bukan psikolog. Jadi ini perlu dibedakan ya, adik-adik, mas-mas, Pak, nggak apa-apa. Ini maksudnya ngobrol aja. Jadi Tidak apa-apa. memang ada apa ya? Ada biasanya mungkin karena memang baru ini ya, ada berkembang psikolog sama psikiater itu apa sih gitu. Kalau psikiater itu yang meresepkan obat. Jadi dia ini dokter, kemudian ngambil spesialis gitu ya, baru jadi spesialis jiwa atau psikiater namanya. Kalau psikolog itu non dokter, bukan dokter. Jadi Boleh. adik-adik jangan salah ya. Nanti kalau mau ngambil prodi atau nanti mau kuliah itu kalau mau kedokteran, kalau mau jadi psikiater ambil dokter dulu. Ambil dokter dulu baru abis itu psikiater spesialis gitu ya. Nah, kalau mau ke psikolog bisa. Jadi ke psikolog dulu, habis itu nanti jadi psikolog klinis gitu. Jadi ambil dulu apa eh, sarjana. Nah, ambil dulu sarjana. Jadi jangan salah nih, deh ya kalau mau ngambil kuliah nanti gitu. Nah, langsung ke pertanyaannya tadi, eh, bisa nggak sih kalau teman kita kalau bergaul sama teman yang sama-sama juga anxiety gitu ya, sama-sama juga pencemas, jadi kita malah jadi pencemas juga bisa, bisa sekali. Karena gini, ada yang dinamakan eh, jadi gini, kalau misalnya kita lagi cemas nih, kalau lagi cemas harus ada apa ya penyeimbangnya. Jadi orangnya jangan sama-sama cemas gitu. Misalnya lagi di satu tim, dua-duanya pencemas nih, dua orang dua-duanya pencemas. Yang satu mau ngerjain seperti ini misalnya gitu ya, harusnya sekarang 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 gitu. Tapi yang satunya juga saya aja sekarang sekarang. Jadi ini bukan produktif jadinya. Jadi malah apa? Jadi membuat orang lain juga ikut-ikutan cemas gitu. Nah, yang lebih ekstrimnya lagi biasanya terjadi di pernah ngedenger nggak kesurupan massal? Kesurupan di satu sekolah, satu kelas, massal semuanya kesurupan. Pernah juga nggak denger di pabrik semuanya kesurupan, satu kesurupan semuanya ikut kesurupan. Itu dasarnya sebetulnya cemas, gitu. Karena seseorang itu nanti apa saat itu dia eh, apa dalam serangan panik gitu. Terus yang lainnya juga ikut-ikutan panik, ikut-ikutan cemas. Jadi ada istilahnya gangguan cemas massal. Jadi kalau di kita dibilang apa kesurupan massal gitu. Padahal itu tadi, gitu Pak. Itu jadi memang penting adanya pembatasan pertemanan dengan orang yang sama-sama cemas. Gimana sih cara menemukannya ya? Gimana sih cara ciri-cirinya nih gitu? Ya gini aja. Kalau misalnya kita lihat dia gerusak-gerusuk, pas mau ngerjain itu kok nggak ada langkahnya itu kayak kurang tepat gitu. Nah itu hati-hati. Barangkali memang orangnya pencemas juga gitu. Atau ada lagi yang cemas menghindar. Misalnya tipenya orang cemas menghindar. Disuruh presentasi, kita yang suruh maju. Misalnya orang yang disuruh maju. Nah itu hati-hati. Barangkali memang sama-sama juga cemas menghindar gitu. Nah itu juga dikurang-kurangin lah pertemanan seperti itu gitu. Jadi boleh temenan, tapi mungkin temennya bukan dalam hal yang lebih serius ya, yang lebih mengancam tadi gitu ya. Misalnya dalam pekerjaan gitu, gabung sama orang yang sama-sama pencemas, wah ngaco gitu nantinya. Kayaknya nggak selesai itu gitu targetnya gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan tadi apa sih yang biasa dilakuin sama psikiater atau psikolog gitu ya? Nah, saya sebagai psikiater kalau menemuin orang cemas, ya memang digali dulu kecemasan ini apa, dasarnya apa gitu. Kalau memang fobia berarti dia kan takut akan sesuatu ya. Misalnya fobia tadi sama sosial gitu, tampil di masyarakat, tampil di orang-orang kurang berani gitu. Latihan gitu. Trainingnya apa latihan? Selain pengobatan gitu ya, memang ada terapinya tetap saya pakai dua macam gitu ya, yang eh, apa, yang yang secara obat-obatan farmakologis gitu tetap dikasih, yang non farmakologisnya tetap kita lakukan. Misalnya pengajaran mau ke apa tampil tuh coba dulu, misalnya di hadapan dulu apa panggung yang nggak ada orangnya misalnya gitu.
Kalau dia udah terbiasa berpuisi, nyanyi, ternyata tampil di depan panggung yang gak ada orangnya, ditambahin teman-teman deketnya gitu. Nah gitu. Jadi ada pemaparan namanya. Apa pemaparan sama stresor gitu. Ya tergantung cemasnya apa gitu. Kalau misalnya cemasnya cemas menyeluruh, nah ini agak sulit. Kalau gangguan cemas menyeluruh itu karena semua hal dicemaskan, nanti apa, besok apa, mau gimana gitu, ada terjadi apa, itu kan semuanya ya dicemaskan. Nah itu agak sulitnya itu di terapi non farmakologisnya. Jadi ada dua kan tadi saya bilang ada yang norma farmakologis ada non farmakologis. Kalau farmakologis ya kita obatin sama tadi yang dibilang di awal ya tadi ada SSRI jenisnya ada yang benzodiazepin itu bisa juga antipsikotik rendah gitu nanti dibikin racikan gitu. Nah tapi di apa ya di non farmakologisnya atau di psikoterapinya itu agak sulit gitu. Untuk saya pribadi itu agak sulit karena biasanya dia mencemaskannya karena banyak hal. Mau ketemu dokter aja cemas gitu. Jadi ada kecemasan tersendiri gitu. Nah, yang bisa diambil untuk non dokter gitu ya, yang bisa dilakuin adalah eh, relaksasi gitu ya, relaksasi aja. Ini kan buat diri sendiri ya, bukan untuk orang kita menterapi orang lain kan. Kalau misalnya untuk diri sendiri cukup aja terapi relaksasi. Terapi relaksasi itu ya kita ke satu tempat gitu ya yang menurut kita aman, misalnya bisa di ruangan sebelah gitu ya, bisa di kalau ada kantor itu mungkin mungkin di WC gitu bisa juga di WC yang nyaman gitu. Duduk sebentar terus tarik nafas kemudian ditahan gitu ya, setelah ditahan dihembuskan sampai habis gitu. Nah secara apa secara biologis gitu ya memang ada penekanan diafragma. Diafragma itu otot perut. Pada saat kita bernafas itu ada penarikan diafragma. Penarikan diafragma sehingga menenangkan eh, degupan jantung yang terlalu berdebar gitu. Ketika ditahan, kayak kita di kayak ada lonceng nih yang bergerak-gerak terus, kita diamin dulu sebentar, habis itu dilepas pelan-pelan. Nah, jadi analogi seperti itu ya. Analoginya jadi ketika kita berdebar, tarik nafas itu buat apa sih tarik nafas, lepas gitu. Nggak langsung dilepas karena ada tahan dulu. Ada tahan, kemudian dihembuskan sampai habis. Yang bisa kita lakukan, yang bisa adik-adik atau kakak-kakak di sini ambil adalah itu ya, gitu. Kalau untuk urusan lainnya, masalah pengobatan, psikoterapi, CBT, atau terapi ventilasi dan lain sebagainya, itu urusannya berarti harus ke dokter nih lah udah gitu aja. Tapi kalau yang bisa diambil demikian bisa pakai terapi relaksasi. Gitu. Terima kasih Mas Oce. Terima kasih teman-teman. Ya, Dok, boleh satu lagi, Dok? Ya Pak, lanjut Pak. Satu lagi boleh? Ya. Tadi kan di materi dokter ada membahas tentang perlukah ansietas gitu kan ya. Nah, Ya. kalau itu sebenarnya kan tadi jaringan sempat terhenti ya saya sulit jaringan. Nah, bagaimana menurut dokter apakah sebenarnya perlu atau tidak gitu? Seperti itu. Iya. Oke. Oke. Oh ini Pak Azaz saya ketinggalan aja ya. Ya Pak Azaz. Jadi apa tadi apa perlu atau enggaknya anxiety itu perlu gitu. Perlu ketika keadaannya memang diperlukan. eh, jadi kalau itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Kalau kita menghadapi ujian gitu ya, mau menghadapi tes itu memang kita perlu menambahkan cemas sedikit aja daripada rasa takutnya ya. Gitu. Jadi kita cemas, kemudian takut akan ujiannya gitu. Dan cemas nanti mau gimana sih gitu. Udah sampai situ aja. Habis itu dikerjain gitu. Habis itu dihadapin. Bukan dibegongin terus dilamunin besok kalau nggak gini gini kayaknya. Kalau nggak gitu gitu. Nah, itu udah terlalu jauh mencemaskannya. Tapi kalau misalnya cuma untuk mencemaskan besok itu saya mau ujian, takut nggak lulus, udah sampai situ aja. Kerjain. Habis itu mau les kayak mau ketemu temen, mau minta penjelasan temen, penjelasan guru, gitu. Itu masing-masing ya caranya. Tapi yang jelas perlu atau enggaknya perlu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat, jelas. Terima Atur kasih. nuhun. Sami-sami. Sami-sami.
Baik, terima kasih kepada Muhammad Anzaz atas pertanyaannya ya, dan juga Dokter Gian telah menjawab. Em, Dok, saya mau tanya dulu, Dok, apakah mau dibuka lagi mungkin untuk teman-teman SMA? Apa dokter berkenan atau sudah cukup saja, Dok? Oh iya, teman-teman, buat teman-teman SMA aja ya. Ini kayaknya tadi Ica, Cila, Afin, siapa yang mau bertanya? Boleh ke Ica, Cila, atau Afin yang bertiga itu kompak banget ya, Dok. Iya, satu aja tapi ya yang nanya ya, jangan rebutan mic-nya. Baik. Dikecilin, Sebelumnya, kecilin Assalamualaikum volumenya. warahmatullahi wabarakatuh. Biar Afin. Salam. Perkenalkan, Pak, kami dari SMA Negeri 1 Majalengka. Kami Oke. izin bertanya, apabila kami dihadapkan dengan teman atau kayak rekan yang sedang menghadapi gangguan kecemasan atau anxiety, apa hal atau tanggapan yang harus kita lakukan atau kita berikan kepada teman tersebut? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau punya temen yang anxiety ya, ya. Ini yang anxiety yang Cila, Afin, apa Ica? Pak. Afina, Pak. Oh iya ya. Iya. Eh, ditanya dulu apa dasarnya, gitu ya. Apa dasarnya dia cemas, gitu ya. Ya balik lagi ke teori tadi ya. Jadi cemas itu nggak boleh banyak-banyak, gitu. Kalau sudah ditanya apa sebabnya, gitu ya, mencemaskan sesuatu atau banyak hal. eh Kalau sudah terlalu banyak, gitu ya. Kalau sudah terlalu banyak, artinya ini perlu apa? eh, Perlu diinventarisir. Perlu diinventarisir mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang segera, mana yang ngancam, gitu ya. Ditanangin dulu, gitu ya. Habis itu dibantu itu bukan dibantu apa terlalu berlebihan juga ya. Kalau misalnya dari finansial ya kita cari aja gitu ya caranya gimana gitu. Kalau misalnya dibantu dalam hal tadi pelajaran misalnya memang kurang gitu ya dibantu buat gimana caranya biar paham gitu ya. Gitu. Jadi ada tetap yang ditanya itu dasarnya dulu. Kenapa sih cemas gitu? Kenapa sih cemas? Kalau mengganggu nggak kira-kira? Kalau sudah mengganggu, misalnya nggak pulang ke rumah, nggak sekolah juga gitu, malah jadi misalnya diam di rumah salah satu orang nih, di rumah siapa Ica gitu, atau di rumah Cila gitu, malah gendon gitu, nggak mau pergi ke sekolah gitu. Nah, berarti udah terganggu. Yang penting dua aja ya yang diingat ya. Kalau udah punya teman atau saudara atau siapapun itu, kalau udah ada apa disability ya disability itu udah terganggu gitu ya fungsinya. Misalnya teman nggak mau sekolah lagi, atau seorang guru nggak mau ngajar lagi gitu ya, atau seorang polisi nggak mau lagi berangkat di rumah terus gitu ya. Nah itu udah terjadi gangguan gitu ya. Maka jangan lupa itu sudah terjadi apa gangguan fungsi, kemudian disorder gitu ya. Kalau sudah terjadi dia udah nggak mandi gitu ya, udah nggak mau lagi apa beraktivitas, ketemu sama eh, apa bersosial gitu, itu sudah terjadi gangguannya gitu ya. Yang penting yang diingat sama teman-teman ada disability sama disorder ya gitu. Kalau udah ada seperti itu, artinya kayaknya kita kalau kita perhatian ya sama orangnya, udah deh dibawa aja deh ke dokter gitu, dibawa aja deh nanti eh, biar diapain tuh gitu. Jadi jangan di ini sendiri gitu ya, jangan di udah lah, biarin aja gitu kayak udah memang kayak gitu kok orangnya pendiam gitu. Udah kayak gitu kok memang nggak berangkat sekolah misalnya. Ya enggak dong, enggak gitu ya kalau sayang di oper gitu ya. Oke, lanjut Mas Uce. Baik, Gimana ya? Ica, Cila, Afin sudah terjawab ya pertanyaannya oleh Dokter Agri. Udah Eh, happy ya? ya, dari Rafki, boleh dok Oh, satu. Rafki, yo Rafki. Ini yang pertama tadi ya Rafki. Ya dok, Heeh. perkenalkan nama saya Rafki Ahmad Fauzan dari SMA Negeri 1 Kadipaten. Izin bertanya dok, kalau gangguan kecemasan itu apakah itu gangguan yang turun menurun? Kalau misalnya ia turun menurun dari pihak keluarga, apakah kalau misalnya kita udah sembuh, terus apakah anak kita juga bakal seperti
gangguan kecemasan, terkena gangguan kecemasan. Terima kasih, Dok. Oke. Heeh. Oke, ini bagus juga nih. Ada nggak di sini yang orang tuanya juga sama cemasan? Saya, Dok. Oh iya. Raffi, saya mau tanya gini. Lebih pola asuhnya gimana? Ngasuh ngasuh Raffi saat itu gimana? Maksudnya sering nggak kayak ngeburu-buru misalnya gitu ya? Kayak perilakunya itu disuruh sesuatu tapi instruksinya nggak jelas. Ayo buruan, buruan, buruan. Pas lagi kecil nih, inget nggak? Kalau saya lebih orang tua saya tuh kayak kalau misalnya pulang sekolah jam setengah empat, tapi setengah empat belum sampai rumah itu langsung telepon berlebihan gitu kayak langsung terkena mah orang tuanya. Heeh. Iya, ya. Mm-mm. Ya, jadi jawabannya gini. Kalau secara eh, turunan gitu ya, herediter langsung dari orang tua secara genetik itu memang ada gitu ya. Memang ada presentasinya meskipun nggak banyak gitu. Ntar ya saya baca-baca dulu nanti eh, apa buat presentasi jelasnya gitu ya. Jadi memang ada apa yang diturunkan dari orang tua langsung gitu. Tapi yang lebih lagi berpengaruh adalah menjadi pola asuh. Nah, pola asuhnya ini dibiasakan dari kecil itu gitu ya dari apa? Dari ya dari kecil gitu. Memang ada pola asuh yang eh, terburu-buru gitu. Tapi instruksinya nggak jelas. Misalnya keburu-buru, ayo, 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 ayo. Tapi apaan nih, ayo, ayo tuh gitu. Di sepatu, apa digimanain? Harusnya gini, ditali sepatunya, kemudian tasnya diambil, baru kita berangkat gitu. Jadi mungkin nggak ada pembiasaan kayak gitu. Karena mungkin dulu juga orang tuanya juga sama memperlakukan seperti itu. Gitu. Jadi ada yang dikatakan itu adalah yang besar itu adalah pola asuh gitu. Jadi yang berlaku di situ adalah yang besar di situ adalah presentasinya adalah pola asuh gitu. Jadi nggak kalau seandainya pola asuhnya ternyata dilahirkan dari orang tua yang juga pencemas gitu ya, tapi di raise atau dibesarkan itu sama orang yang tenang gitu, yang instruksi gitu, yang tegas tapi jelas gitu ya, nggak jadi tuh si apa si anxiety disordernya nggak jadi gitu. Tapi jadi dia lebih mengikuti didikan yang saat itu dia dapatkan gitu. Jadi untuk jawabannya gitu dok ya. Jadi untuk langsung dihereditasi untuk diturunkan itu tidak gitu, tapi lebih ke pola asuh gitu. Baik, Dok, terima kasih atas jawabannya. Ya, Saya bisa, Pak terakhir Moderator. Baik. terakhir Hesti itu Pak Uce. Oh, boleh, boleh, Dok. Desti boleh untuk pertanyaannya disampaikan. Terima kasih ya dokter. Eh, Ya, Kenalkan nama saya Hesti. Saya mau bertanya soal dari keluhan mana ya saya Hesti? SMA yang mana? sekarang. Dari Sindang, SMA Kecamatan Sindang. Sindang. Bukan, udah lulus dok. Oh, bukan SMA. Oh iya iya. Nggak ada lagi yang SMA ya? Ya udah, Hesti aja. Yuk, ayo dilanjut. Bentar, Dok. Ya dok, jadi cerita sedikit ya dok ya. Boleh. Jadi waktu kuliah itu, saya tuh pernah ngerjain tugas yang harus berpikir kritis. Terus kan pusing ya kerasa itu kan normal ya. Nah, jadi seiring seiring waktu tuh eh, saya tuh apa ya sering ngalamin pusing terus sakit kepala. Yaitu ketika dipakai berpikir dan sekarang pun dipakai berpikir yang ringan-ringan aja. Suka sakit kepala tuh, jadi gak konsen sama kerjaan tuh.
Terus saya juga pernah pakai apa ya, minum obat ya, PCT, Asmed, sama apa namanya, ibuprofen. Kurangnya efek di saya tuh. Nah, terus saya juga Hmm, pernah konsul sama rekan kerja ya, yang dokter umum. Katanya disaranin buat ke apa namanya, spesialis saraf, kalau enggak ke psikolog oke. gitu, Dok. Hmm, ya, Itu tuh saya ngalamin. oke, Mbak Hesti. Iya, maaf Dok, ini anak Oke. saya. Ya, oke, nggak apa-apa. Heeh. Oke, Mbak Hesti. Heeh. Ya mungkin tadi kalau apa, kalau teman-teman semua di sini menyimak gitu ya, keluhannya Mbak Hesti ini gitu ya, memang begitu adanya gitu, memang ada gitu. Jadi ada keluhan tadi, ke pusing, ke apa, keluhan fisik dulu gitu. Awalnya itu keluhan fisik dulu, kemudian baru udah lama-lama kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak ada perbaikan gitu. Padahal obatnya ya ibuprofen sih memang untuk anti nyeri ya. Selain untuk anti demam juga dia untuk anti nyeri. Kemudian paracetamol tadi juga untuk sama juga misalnya untuk nyeri gitu. Tapi kok nggak reda-reda ya gitu. Nah, eh, kalau memang disarankan ke tadi perlu ketemu psikiater atau psikolog, mungkin karena obatnya itu juga terbatas dan dokter lain juga nggak bisa meresepkan itu, ada apa ya? Ada eh, cara lain yang harus ditempuh berarti Mas Hesti gitu ya. Mungkin kalau ini relate sama teman-teman semua gitu ya, sama mungkin saudara atau adik, nah beginilah adanya gitu. Jadi keluhannya itu nggak hanya langsung saya ini cemas gitu, bukan langsung itu, tapi lebih ke tadi keluhan-keluhan fisik dulu awalnya gitu. Keluhan fisik nggak sembuh-sembuh, akhirnya ya harus berobat ke ke psikiater gitu. Ya, baik itu Mas Uce. Cukup ya Mas Uce ya. Baik, baik dok, baik. Terima kasih Kak Hesti atas pertanyaannya ya. Semoga pertanyaannya terjawab oleh dokter Fikri. Eh, Sebelum saya akhiri, izinkan saya dulu untuk membacakan kesimpulannya dok ya. Jadi di anxiety ini atau kecemasan berlebih ya, yaitu sebuah keadaan di mana kita tuh mengalami yang namanya kekhawatiran secara nggak jelas gitu ya. Sesederhananya seperti itu. Kemudian rasa nggak karuan, tidur nggak cukup, aktivitas pun menjadi terganggu. Nah, kecemasan ini sebenarnya berasal dari otak kita ya. Ada yang faktor parasimpatik dan juga simpatik. Nah, kemudian anxiety itu sebenarnya perlu juga untuk hal positif seperti kita waktu belajar ataupun pas ujian atau misalkan waktu interview kerja dan lain-lain. Itu perlu agar kita belajar atau mempersiapkan hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, tadi juga dokternya sempat menjelaskan ada beberapa poin, sekitar 8 poin ya, ada skala prioritas, produktif, me time gitu untuk ketenangan pribadi, konsistensi, tidur yang cukup, dan kalau misalkan kita bingung harus kayak gimana, kita bisa mengunjungi psikiater atau dokter spesialis jiwa. Nah, kebetulan rumah sakit Levi sudah ada, jadi teman-teman barangkali di pertanyaan-pertanyaan yang chat, kami usahakan akan jawab, tapi dalam format lain ya teman-teman. Nanti kami akan usahakan dalam bentuk format konten di Instagram, video Instagram. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu tetap kami tampung dan kami akan jawab bersama Dokter Agri kayak gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Dan kami mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena waktunya yang sangat terbatas dan kebetulan untuk yang Muslim akan menuju waktu sholat Jumat seperti itu ya dok ya. Nah, sebelum dokter meninggalkan, boleh kita untuk foto bersama dulu dok. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi games. Buat teman-teman, mungkin boleh on kamera terlebih dahulu. Oke. Em, untuk yang pertama, boleh gayanya bebas dulu ya teman-teman ya. Ya bebas, lihat ke kamera. Untuk operator, tolong disiapkan. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga ya. Slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide enam. Satu, dua, tiga. Slide tujuh. Satu, dua, tiga. Boleh teman-teman satu kali lagi ya. Teman-teman huruf L semua. Kita fokus huruf L. Oke.
Slide pertama lagi, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide 5, 1, 2, 3. Slide 6, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman udah gaya ya. Nah, Dr. Agri, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat lintas yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Agri bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan khawatir ya teman-teman, untuk pertanyaan yang belum terjawab, kami akan usahakan untuk jawab menggunakan atau menggunakan format lain gitu ya, dalam bentuk konten video Reels maupun di TikTok. Oke, Dr. Agri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik. Oke, baik. Boleh kita applause dulu buat Dr. Agri sebelum Dr. Agri meninggalkan ruangan Zoom. Ya. Aplaus buat teman-teman ya yang Selamat udah buat datang. Terima teman-teman. kasih. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. dokter. Baik, teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi games ya. Sebelum kita tutup, nanti akan ada door prize dan juga yang tadi penanya tadi akan kami kasih door prize juga. Nah, nanti buat teman-teman semua nih yang ingin mengambil door prize-nya boleh langsung ke Rumah Sakit Divasi aja ya. Datang di waktu hari Senin sampai Jumat. Boleh nanti untuk menghubungi kontak person yang ada di deskripsi WhatsApp grup. Jadi, teman-teman. Nah, untuk sekarang kita masuk ke sesi games dulu. Boleh panitia untuk ditampilkan layarnya. Sambil nunggu. Oke. Oke. Nah, teman-teman sudah terlihat ya layarnya. Nah, ini games yang pertama itu adalah games mencari harta karun ya. Apa tuh gamesnya? Nah, saya akan bacakan rules-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, saya akan membacakan sebuah teka-teki. Nanti teman-teman mencari barang yang dari teka-teki itu. Jadi, misalkan saya menyebutkan clue gitu ya. Terus teman-teman cari barangnya. Nah, tapi jangan diperlihatkan dulu. Teman-teman harus raise hand dulu. Nanti saya akan pilih dari raise hand yang pertama. Tapi kalau misalkan teman-teman keduluan oleh yang lain, jangan khawatir. Siapa tahu barang yang diambil oleh teman yang raise hand pertama itu salah. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Misal satu contoh ya, satu contoh dulu. Misalkan saya butuh barang untuk mengambil foto, misalkan. Nah, jawabannya kan kamera ya. Nah, berarti ada yang raise hand tuh. Nah, nanti teman-teman jangan diperlihatkan dulu, tapi disembunyikan dulu. Siapa tahu jawabannya yang pertama itu salah gitu. Nah, saya akan menunjuk orang yang raise hand pertama dulu ya. Jadi jangan diperlihatkan dulu, oke? Kalau udah paham, boleh ketik 1 di kolom chat. Oke, Kak Monika sudah paham, yang lain. Kalau sudah paham, boleh ya. Oke, udah paham ya. Oke, sekarang saya akan mulai ya. Perhatikan baik-baik. Kalau misalkan raise hand terlebih dahulu, sebelum saya selesai, saya anggap gugur ya. Deal ya teman-teman ya. Setelah saya selesai, baru teman-teman boleh raise hand. Tapi dengan catatan udah ada barangnya. Siap? Dengarkan baik-baik, teman-teman. Siap. Ya. Barang saya adalah suatu barang yang mana kalah oleh gunting, tapi menang dari batu. Boleh cari teman-teman barangnya sekarang juga. Oke, udah ada banyak ini. Dan bagus, Insmusnas, Kamonika. Oke, yang lain. Oke. Siap. Sudah cukup ya teman-teman. Ini ada beberapa yang raise hand. Boleh Deka dan Bagus boleh untuk disebutkan jawabannya apa dan diperlihatkan barangnya. Syaratnya harus diperlihatkan ya. Kalau nggak diperlihatkan berarti gugur. Kertas, Kak. Kertasnya ada? Oke, betul sekali Kak Den Bagus. Selamat untuk sesi pertama Kak Den Bagus memenangkan gamesnya. Oke, dua kan ya? Satu lagi.
Satu lagi ya, untuk games harta karunia, nanti setelah ini ada games lain. Jadi teman-teman coba di lower hand dulu, raise-nya diturunkan dulu ya. Oke, siap. Untuk barang yang kedua, oke, siap ya teman-teman ya. Saya adalah barang yang dapat menodai suatu hal yang suci. Apa tuh? Wow, banyak sekali. Oke, Kak Nurul Anwar boleh dari Universitas mana nih? Universitas Majalengka atau bukan ya? Oke. Boleh Oke, Kak? izinin jawab Kak, jawabannya itu pulpen. Oke, betul sekali Kak Nurul Anwar. Selamat ya, semangat banget tuh teman-teman. Oke, nanti Kak siapa tadi yang namanya yang pertama ya? Kak Nurul Anwar sama Dan Bagus. Boleh nanti hubungin nomor kontak person yang ada di WhatsApp grup ya. Nanti akan kami sampaikan untuk door prize-nya. Oke. Nah, selanjutnya boleh dari operator boleh diganti untuk gamesnya. Di games yang kedua, kita ada games lagi ya teman-teman. Teman-teman ini udah mulai berkurang ya pesertanya. Jangan dulu keluar ya. Nanti kita akan share link absen. Teman-teman bisa dapat sertifikat. Oke, ini ada games menghitung hari. Jadi saya nggak akan jelasin apa-apa. Clue-nya cuma menghitung hari. Teman-teman kalau yang udah tahu jawabannya boleh raise hand aja. Saya nggak akan jelasin apa-apa. Saya akan tunjuk yang raise hand pertama. Eh, siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Operator boleh di next slide. Yang tahu boleh jawab. Oke, udah mulai. Kak Sonia boleh? Kak Sonia boleh on kamera terlebih dahulu untuk menjawabnya. Kak Sonia, Oh iya, boleh Kak dijawab aja langsung? seni. Salah, jawabannya salah. Oke, boleh Kak atau Ibu Ida Pujiani? Minggu. Jawabannya kurang tepat, salah. Oke, Kak Rafki boleh? Jawabannya 1 hari Minggu. Jawabannya betul. Jawabannya selamat Kak Rafki. Iya Kak, terima kasih. Oke, lower hand semuanya. Kita langsung ke soal yang kedua. Oke, siapa yang mau? Nurul Anwar, oke. Oke. Yang udah boleh gak ikutin ya, kita ke Ica sama Cila dulu ya, biar semuanya dapat. Oke, Ica, Cila, Afin boleh dijawab. 6. Berapa jawabannya? 6. Oke, jawabannya 6. Betul sekali. Selamat untuk Kak Ica, Cia, dan Afin. Oke. Eh, operator boleh diganti gamesnya. Kita tutup, kita ganti ke games yang ketiga ya. Kita ganti gamesnya. Nah, ini ada games terakhir. Teman-teman boleh siapin konsentrasinya ya, biar nanti dapat hadiah juga. Nanti kita catat yang menangnya siapa. Oke, siap-siap. Yang ketiga adalah apa ya? Siapakah dia? Oke, siapakah dia? Saya juga nggak akan nyebutin clue apa-apa. Teman-teman tinggal jawab aja apa yang ada di layar. Tebak siapakah dia. Kalau misalkan berhasil nanti dapat door prize. Siap? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Boleh di next slide? Nah, siapa ini? Ada yang bisa tebak siapa? Rambutnya panjang, terus itu kayaknya megang sesuatu gitu. Oke, siapa ya? Siapa ya? Ini dulu kan. Nih. Oke, ini ada yang Uman dari SMAN 2 Majalengka, boleh? Ada yang bisa tebak? Ini banyakan sekali ya, ramai banget. Siapa? Rosa? Jawabannya kurang tepat. Yang lain boleh raise hand lagi. Ayo. Bentar ya, jangan dulu jawab ya. Siapa tahu nanti jawabannya jadi yang lain, nanti milik yang lain. Ini Bu Ida aja ya. Kak Ida Pujiani boleh dari Insbunas? Nagita Slavina.
Jawabannya kurang tepat. Oke, Kak Ya. Nadif, boleh Kak Nadif dari SMA Prakarya? Boleh dijawab? Raisa, Raisa. Raisa kurang tepat. Oke, Salah. masih banyak kesempatan yang lain. Clue-nya satu ya, penyanyi. Penyanyi itu udah rambut panjang berarti wanita. Boleh? Sunarjo boleh dari Informatika Unma? Siapa? Boleh satu kali lagi, kurang jelas suaranya. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda kurang tepat. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Itu boleh tuh dari S86 yang namanya banyakan satu kelas. Siapa yang mau jawab? Boleh disebutkan? Liodra. Betul sekali. Jawabannya Liodra. Boleh di next slide, teman-teman. Operator. Boleh disebutkan dari mana asalnya? SMK Korpri atau apa? Boleh ditulis di kolom chat ya, teman-teman, karena suaranya terlalu jauh kayaknya. Oke, boleh di next slide, operator. Ya, gimana panitia bisa di slide? Next slide. Oke. Nah, satu lagi nih, siapa yang mau jawab? Pakai kacamata. Indai, boleh Kak Indai yang belum? Kak Indai? Guys, oke. Untuk yang ini gak gugur ya, karena udah ada yang jawab tuh di kolom chat. Jadi boleh di next slide, teman-teman panitia. Nah, yang terakhir, jangan di kolom chat ya, raise hand. Terus siapa yang mau jawab? Tuh kayaknya pakai jaket tebal, kayaknya lagi di musim dingin sih. Kira-kira Kak Indai mau jawab? Kak Indai boleh? Oke, atau enggak Queensa Akila boleh? Jerome Pauline. Jawabannya kurang tepat. Siapa? Ayam tadi. Boleh Kak Ida Pujani mungkin mau jawab lagi? Berisi orangnya. Atau mungkin siapa? Kak Rafki tahu? Jonathan Christie. Kurang tepat. SMAN 1 Sumber barangkali mau jawab? SMAN 1 Sumber Jaya? Boleh? Mau jawab? Jawab. Oh, enggak. Siapa kan? Boleh ditutup dulu teman-teman panitia untuk share screen-nya. Oke, yang jawaban yang terakhir ini boleh di next slide dulu. Next slide, please. Jawabannya jadi yang salah ini apa ya benar ya, tapi jawabannya kurang tepat tadi ya. Artinya hampir betul gitu. Kalau ini tadi tutup dulu. Baik, teman, tidak terasa ya, kita sudah sampai acara. Nah, ini nanti kita akan bagikan link presensinya di kolom chat, dan kami akan memberitahukan bahwa presensinya hanya sampai
pada jam 12 siang ya. Jadi ketika sudah jam 12, prosesnya kami tutup dan teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi buat teman-teman yang sudah join ke sini, barangkali tadi sudah keluar ya duluan, teman-temannya boleh dikasih tahu, nanti presensinya diisi dan otomatis akan ada sertifikat terkirim ke email. Jadi pastiin email teman-teman itu aktif dan digunain ya. Jadi buat teman-teman yang nanti isiin presensi, nama lengkap, kalau misalkan ada yang sudah punya gelar, boleh gelarnya ditulis saja, nanti otomatis ada di sertifikatnya. Baik, kita udah sampai ke penghujung acara ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti akan kami buka grupnya ya buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun buat teman-teman yang akan menanyakan perihal tentang rumah sakit Vivasya atau lain-lain. Dan buat tadi yang berhasil memberikan pertanyaan ataupun jawaban kuis, boleh teman-teman untuk chat kami di kontak person yang ada di deskripsi WhatsApp grup. Dan kami harap teman-teman tidak keluar langsung dari grup karena kami akan terus informasikan seputar kesehatan, seputar promo-promo gitu. Nah, barangkali nanti poliklinik jiwa di Rumah Sakit Vivasya udah bisa BPJS nih. Terus teman-teman bisa langsung periksa ke sini, curhat langsung sama dokternya sepuasnya kayak gitu. Baik, saya Ocha Sahidin. Terima kasih atas antusiasme yang tinggi dan mohon maaf apabila kami ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rumah Sakit Vivasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.